Hai guys, welcome kembali di channel Seto Story. Kali ini aku akan kasih tahu sedikit mengenai biografi dari salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau adalah Bapak Proklamator Indonesia yang juga Presiden Republik Indonesia pertama, atau akrab disapa dengan Bung Karno. Bung Karno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Sempat ada beberapa versi terkait tempat kelahiran Bung Karno. Selain Surabaya, ada juga versi yang menyebutkan bahwa Bung Karno dilahirkan di Blitar, Jawa Timur. Namun, menurut biografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams yang berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno bercerita bahwa ia lahir di Surabaya. Karena merasa tidak disenangi di Bali, Bapak kemudian mengajukan permohonan kepada Departemen Pengajaran untuk pindah ke Jawa. Bapak dipindah ke Surabaya dan di sanalah aku dilahirkan, kata Bung Karno. Soekarno tepatnya dilahirkan di Jalan Peneleh, Gang Pandian 4, nomor 40, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya. Kini, warga menamakan kampung di Peneleh itu sebagai Kampung Bung Karno. Bagaimana ya masa kecil dan pendidikan Bung Karno? Insinyur Soekarno merupakan anak kedua dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Beliau memiliki satu orang kakak perempuan yang bernama Raden Sukarmini. Semula, Soekarno diberi nama Kusno Sosrodihardjo oleh orang tuanya. Namun karena semasa kecil Soekarno sering sakit-sakitan, namanya diubah menjadi Soekarno ketika dirinya berusia 5 tahun. Nama tersebut diambil dari nama pewayangan, yaitu Karna. Insinyur Soekarno lahir dari perpaduan antara bangsawan kelas priayi dari sang ayah dan keluarga Brahmana dari sang ibu yang taat sekali beribadah. Sehingga membuat Soekarno memiliki kultur dan kepercayaan yang kuat. Pada tahun 1907, Soekarno masuk sekolah dasar atau sekolah rakyat atau disingkat dengan SR pada waktu itu di Tulungagung. Wah, sama nih kayak aku. Aku itu dari Tulungagung loh. Ternyata Bung Karno itu SD-nya di Tulungagung. Ia tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjokromo. Pada tahun 1908, Soekarno masuk ke sekolah dasar di HIS, kemudian melanjutkan ke Europis Legal School atau ELS di Mojokerto pada tahun 1913. Ayahnya mendidik Soekarno dengan disiplin tinggi sehingga Soekarno dituntut untuk terus belajar membaca dan menulis. Usaha tersebut membuat Soekarno termasuk murid yang unggul loh. Setelah lulus dari ELS, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Hoger School atau disingkat dengan HBS di Surabaya pada tahun 1916. Pada periode ini, Insinyur Soekarno bertemu dengan tokoh Sarekat Islam, yaitu HOS Tjoko Aminoto. Soekarno bahkan juga pernah tinggal di rumah kos milik Tjoko Aminoto. Kemudian pada tahun 1921, Soekarno menyelesaikan sekolahnya di HBS. Ia kemudian melanjutkan sekolahnya di Teknisch
High School atau THS atau kini lebih dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Wah, ternyata Institut Teknologi Bandung itu namanya THS ya? Wah, aku baru tahu. Kalian apa juga baru tahu? Soekarno berhasil memperoleh gelar insinyur di tahun 1926. Wah, jadi setelah lulus ya guys, dia pada tahun 1926 mendapatkan gelar insinyur. Lantas, bagaimana sih perjuangan dari Bung Karno atau Insinyur Soekarno ini? Rasa nasionalisme Soekarno mulai tumbuh pesat ketika bersekolah di Surabaya dan tinggal di rumah Cokro Aminoto. Di sana, Soekarno mulai berkenalan dengan paham dan konsep pemikiran seperti pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Tahun 1926, Soekarno mendirikan Al-Jimin Study Club di Bandung. Organisasi ini yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PNI yang didirikan Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 dengan rumusan ajaran Marxisme. Usaha yang dilakukan Soekarno membuat PNI tumbuh dan berkembang di Jawa maupun di luar Jawa. Tapi ada akibatnya. Aktivitas Soekarno di PNI ini mengakibatkan Soekarno ditangkap pada 29 Desember tahun 1929 oleh Belanda. Soekarno kemudian dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung. Dan ia pun baru dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Belum sampai di situ. Setelah bebas, Soekarno bergabung dengan Partindo atau Partai Indonesia yang merupakan pecahan dari PNI dan memimpinnya. Hal ini mengakibatkan dirinya kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke ND Flores pada 1933. Sudah ditangkap, diasingkan lagi. Aduh, kasihan ya. 4 tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno berhasil kabur dan menuju Padang. Kemudian menyeberangi Selat Sunda dan kembali ke Jakarta pada Juli 1942. Perjuangan panjang Soekarno bersama tokoh-tokoh pendiri bangsa lainnya tidak sia-sia untuk membuat Indonesia merdeka dari penjajahan. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, habis itu guys, dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Wah, hebat ya guys, perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia sungguh hebat. Dia sampai dipenjara, diasingkan, dan pada akhirnya dia dan juga para pahlawannya lain berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Akhir hayat Soekarno. Kesehatan Soekarno mulai menurun sejak bulan Agustus tahun 1965. Setelah bertahan selama 5 tahun dengan penyakitnya, Soekarno meninggal dunia di RSPAD Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Beliau disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar dekat makam ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Lalu,
Presiden Soeharto memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Soekarno pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1986 berdasarkan Kepres 81 tahun 1986. Nah, setelah itu pada tahun 2012 berdasarkan keputusan Presiden nomor 83 TK tahun 2012, Soekarno dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Wah, ternyata tidak langsung mendapatkan gelar pahlawan nasional ya guys. Baru tahun 2012 Soekarno baru dinyatakan sebagai pahlawan nasional guys. Dan di saat bersamaan gelar yang sama juga dianugerahkan kepada Bung Hatta. Oke guys, itu tadi adalah sedikit mengenai biografi Bapak Insinyur Soekarno. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah. See you in the next video. Goodbye.